Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur kontrol. Nanti di dalamnya ada condition statement if, else, lalu ada looping. Jangan lupa dipersiapkan pulpen dan bukunya untuk merangkum apa yang disampaikan di hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke condition statement dan looping, kita harus tahu dulu ekspresi boolean. Nanti bagaimana kita mendeklarasikan, menginisialisasi dan menggunakan variabel boolean, lalu membandingkan ekspresi boolean dengan operator relasinya, lalu membuat pernyataan if, lalu membuat bentuk if else, dan membandingkan string. Ini adalah materi-materi yang akan dipelajari hari ini plus looping. Nah, untuk mendeklarasikan variabel boolean itu mirip dengan mendeklarasikan variabel yang lain yang tipe data primitif, tentunya dengan menggunakan kata kunci boolean ya kalau di Java. Kalau di C++ itu menggunakan bool saja. Kalau di Java ada lengkap boolean. Lalu nilai yang dapat diterima oleh variabel boolean itu ada dua, yaitu true atau false. Jadi kalau variabel boolean itu menyimpan datanya 1 bit. Contohnya di sini passed sama dengan true, lalu ada large value sama dengan false. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dapat diterima oleh variabel boolean. Lalu variabel misalkan grade ini bisa juga dimasukkan nilai dari variabel yang lainnya. Di sini pass. Kalau kita cetak, ini akan mengeluarkan hasil sesuai dengan nilainya. Misalkan yang pertama ini akan mengembalikan nilai true, terus yang kedua ini akan mengembalikan nilai false, dan yang ketiga akan mengembalikan nilai true. Jadi kalau kita cetak, sini nanti true, false, true. Jadi nilai boolean juga bisa dicetak. Kalau di bahasa C mungkin outputnya ini adalah 1, 0, 1 gitu ya. Kalau variabel bool dikonversi ke nilai 1, 0. Lalu bagaimana kalau kita pengen mengoperasikan variabel boolean? Kalau kita lihat ya, kalau ekspresi matematika itu ya bisa mencetak nilai variabel, lalu untuk variabel integer maupun double ini kalau ekspresi matematika atau aritmatika ya. Misalkan di sini integer x sama dengan 2 plus 2. Atau kita juga bisa cetak sistem out println 2 plus 2. Nah, yang diterima variabel oleh operasi aritmatika adalah nilai integer ataupun double, integer value atau floating point. Sedangkan untuk ekspresi boolean sama ya, bisa mencetak nilai variabelnya juga, tetapi di sini untuk variabel boolean. Jadi kalau kita lihat contoh yang di sini, misalkan di sini sistem out println x sama dengan 2. Lalu sini ada boolean is 5 sama dengan x sama dengan 5. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau assignment operator penugasan itu pakai sama dengan yang 1, lalu ada komparasi, operator relasi atau
operator sama dengan. Jadi kalau kita mau membandingkan gitu, menggunakan sama dengan 2 kali, ini akan menghasilkan nilai boolean. Jadi kalau sama dengan 1 itu adalah untuk assignment, kalau sama dengan 2 itu untuk membandingkan apakah nilai X ini sama dengan 5 atau tidak. Nah, ini akan mengembalikan nilai boolean, true atau false. Atau bisa juga seperti ini. Boolean is 5 sama dengan X sama dengan 5. Jadi ini akan dioperasikan dulu. X sama dengan 5 menghasilkan nilai apa misalnya. Kalau menghasilkan nilainya true, maka akan dimasukkan ke variabel is 5. Ini adalah operator relasi, bisa juga disebut dengan operator pembanding atau komparator operator gitu ya, comparison operator. Di sini ada sama dengan 2 kali, membandingkan apakah nilai yang di sebelah kiri itu sama dengan yang di sebelah kanan. Misalkan di sini integer i sama dengan 1. Lalu apakah untuk membandingkan nilai i apakah sama dengan 1, itu diperiksa i sama dengan 1. Nah, untuk yang statement yang bawah ini akan mengembalikan nilai boolean ya. Contoh yang kedua di sini adalah is not equal to. Is not equal to itu berarti tidak sama dengan. Ini yang digunakan simbolnya adalah tanda seru sama dengan. Ini untuk memeriksa apakah nilai yang sebelah kiri itu tidak sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, misalkan contohnya apakah i tidak sama dengan 2, i tidak sama dengan 1. Nah, pernyataan ini kalau i-nya sama dengan 2, maka akan bernilai false. Lalu di sini ada operator is less than atau apakah lebih kecil ya. Tandanya seperti ini. Kalau ini operator apakah lebih kecil sama dengan, tandanya seperti ini. Lalu di sini operator lebih besar dan lebih besar sama dengan. Nah, ketika kita menggunakan operator-operator ini akan mengembalikan nilai boolean. Di sini ada pernyataan if ya. Ini adalah sintaknya atau struktur dari pernyataan if. Di sini ada if, ada kurung, ini harus ada kurungnya, lalu ada kurung kerawal dan kurung kerawal tutup. Ini kalau bloknya lebih dari 1 baris. Kalau hanya 1 baris, kurung kerawalnya ini tidak harus ada, tapi boleh ada. Nah, di sini di dalam if ini harus merupakan ekspresi boolean ya. Jadi hasilnya apapun yang di dalam kurung ini harus merupakan ekspresi boolean. Kalau kita gambarkan dalam diagram flowchart gitu ya, bentuknya seperti ini. Ada statement alur dari program, lalu di sini ada ekspresi boolean. Jika dia bernilai true akan menjalankan statement yang ada di dalam if tadi. Tetapi kalau dia tidak atau bernilainya false, dia akan menuju statement di luar if ya, atau setelah if. Jadi ekspresi di dalam if itu hanya akan dieksekusi ketika ekspresi dari boolean ini bernilai true. Ini contoh ya. Misalkan di sini ada grade sama dengan 85, lalu di sini dilakukan perintah if grade sama lebih besar 88. Nah, pernyataan ini kalau bernilai true maka ini akan dikerjakan
dieksekusi pernyataan ini. Tapi kalau ini bernilai false, maka pernyataan ini tidak akan dieksekusi atau dijalankan. Kalau kita lihat dari nilai grade-nya, ini 85 dan ini 88, maka ini akan bernilai false, sehingga pernyataan yang bagian ini tidak akan dijalankan. Lalu kalau kita lihat kondisi if yang di sini grade lebih kecil sama dengan 88, sedangkan nilainya adalah 85, maka ini akan bernilai true, sehingga pernyataan ini akan dijalankan. Lalu ada pernyataan if else ya. Jadi sintaksnya seperti ini, if, lalu di sini ada boolean expression di dalam kurung, lalu di sini ada block if-nya, lalu ada disambung dengan block else. Nah, pernyataan ini jika kondisi ini bernilai true, maka akan dilakukan di do something ini. Jadi pernyataan yang ada di dalam do something ini akan dijalankan ketika kondisi atau ekspresi boolean di dalam kurung ini bernilai true. Sedangkan kalau dia bernilai false, maka yang akan dijalankan di sini yang ada di dalam pernyataan do something different ini. Kalau kita lihat flowchart-nya, gambarnya seperti ini. Jadi alurnya dari atas ya, dari sini ini ada ekspresi boolean if ya. Kalau dia bernilai true akan menjalankan statement 1, kalau dia bernilai false akan menjalankan statement 2. Oke. Ini contohnya tadi dengan kode program yang sama, misalkan grade sama dengan 85, jika grade lebih besar 88, dicetak you made the honor roll, lalu selainnya atau else akan mencetak you pass. Ini bernilai false, sehingga pernyataan ini tidak akan dijalankan. Dia akan menjalankan pernyataan yang sini selainnya, karena nilai di dalam if ini false, maka dia akan menjalankan yang di block else-nya. Lalu ada juga yang mirip dengan kondisi if ya, itu adalah ternary operator ya. Di sini sintaknya ya, ada boolean expression, ekspresi boolean ini harus bernilai true atau false. Nah, statement 1 ini akan dijalankan ketika ekspresi boolean ini bernilai true. Lalu akan menjalankan statement 2 jika ekspresi boolean ini bernilai false. Untuk ternary operator ini, simbol yang digunakan adalah tanda tanya dan titik 2. Jadi, ekspresi boolean tanda tanya harus ada, lalu ada statement 1, lalu ada statement 2. Diikuti sebelum ini harus ada simbol titik 2-nya. Ini menandakan dia else ya. Sebagai contoh gitu ya, string status sama dengan, jadi kita mendefinisikan variabel status akan diisi nilai lulus jika nilai lebih besar 70. Jadi status ini akan diisi string lulus ini atau tulisan lulus ini ketika nilainya lebih besar 70, ini gagal ya. Dan kalau dia lebih kecil sama dengan 70 akan dimasukkan string gagal. Ini untuk ternary operator. Sebenarnya ada satu lagi untuk yang kondisional yaitu switch case ya. Nanti akan kita bahas di pembuatan kode program saja. Lalu bagaimana kita membandingkan
nilai dari variabel ya. Biasanya kita akan menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan relasi apakah nilai dari variabel tertentu itu sama dengan nilai tertentu. Kita bisa menggunakan operator sama dengan. Hati-hati dalam menggunakan operator ini sama dengan ini. Operator sama dengan ini atau untuk membandingkan apakah dia sama, ini hanya baik digunakan untuk membandingkan variabel dengan tipe data primitif. Misalkan integer, boolean gitu ya, char gitu ya, lalu double, lalu ada float gitu, ada long, itu masih bisa menggunakan sama dengan. Tetapi operator ini di sini buruk sekali ya, atau tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan untuk membandingkan string atau objek. Ya, jadi kita tidak boleh membandingkan suatu objek, di dalamnya juga termasuk string gitu ya, dengan menggunakan operator sama dengan ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita mempunyai string ya, ore sama l, sedangkan kalau kita lihat ya, z sama dengan x plus y ini akan menghasilkan tulisan oracle ya, nilai z-nya ini oracle. Tapi kalau kita bandingkan apakah nilai z ini sama dengan x plus y, maka ini akan menghasilkan nilai false, padahal x plus y itu sama dengan oracle, z juga sama dengan oracle. Karena untuk menggabungkan string kita bisa menggunakan operator plus ya. Jadi kalau x plus y atau x titik concat y gitu ya, hasilnya sama, yaitu menggabungkan dua string ini. Nah, tapi kalau kita cek nilai z apakah sama dengan nilai x plus y, ini akan mengembalikan nilai false. Sedangkan kalau kita gunakan untuk variabel yang tipe data primitif, misalkan di sini ada integer x, integer y, x sama dengan 3, y sama dengan 2. Lalu sini ada integer z sama dengan x plus y. Kalau kita lihat strukturnya ini sama. Lalu kita tes ya, di variabel boolean namanya tes sama dengan z sama dengan x plus y. Nah, ini akan mengembalikan nilai true karena nilai z sama dengan nilai x plus y, itu 5 gitu ya. Ini kalau untuk tipe data primitif ini bisa digunakan untuk membandingkan nilainya menggunakan operator sama dengan ini. Ini kenapa terjadi seperti ini ya? Karena tipe data primitif dan objek itu disimpan di dalam memori yang berbeda. Jadi penanganan di Java itu untuk tipe data primitif dan objek itu ditempatkan pada memori yang berbeda. Lalu selain itu juga string ini mempunyai perilaku khusus kalau di Java itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan pembanding sama dengan ini untuk string. Lalu dari contoh ini kita dapatkan bahwa operator sama dengan ini hanya untuk membandingkan nilai data primitif, ya, tidak untuk objek maupun string. Nah, operator sama dengan ini akan membandingkan lokasi di memori juga. Jadi kalau lokasi memorinya itu tidak sama, maka akan mengembalikan nilai false. Artinya apa? Di sini variabel z atau objek z ini alokasi memorinya itu berbeda dengan lokasi memori dari x plus y, sehingga mengembalikan nilai false. Walaupun isi dari variabel z dan x plus y itu sama. Jadi yang dibandingkan untuk
string itu untuk operator ini yang dibandingkan adalah nilainya dan lokasi memorinya. Lalu bagaimana kita mau membandingkan string ya? Jangan menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan string, ya. Yaitu gunakan metode equals untuk membandingkan string. Jadi di string ini itu ada metode yang namanya equals. Nah, metode equals ini ada di dalam kelas string. Metode equals ini menerima satu argumen, jadi di dalamnya itu ada satu argumen saja yang bisa dilewatkan di dalam metode equals ini, dan akan mengembalikan nilai itu jika nilainya sama. Ini mirip dengan metode equals ignore case. Cara penggunaannya bagaimana? Ya, kalau kita pengen membandingkan nilai Z tadi apakah sama dengan X plus Y, maka di sini Z titik equals buka kurung X plus Y. Ini akan membandingkan nilai X plus Y dengan nilainya si Z. Ya, metode equals ini tidak akan membandingkan atau memeriksa alamat memorinya sama atau tidak. Jadi di sini hanya membandingkan nilainya. Kalau nilainya sama, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jika salah, maka dia akan mengembalikan nilai false. Lalu materi selanjutnya, oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk operator perbandingan tadi kan yang tipe data primitif dengan objek dan string itu kalau di operator perbandingan yang sama dengan tuh kan nggak bisa, Pak, karena alokasi memori yang berbeda. Nah, alokasi memori yang berbeda itu maksudnya gimana, Pak? Oke, saya nyari di Oracle, belum ketemu, sebenarnya ada di materi Oracle Academy, cuman ilustrasinya seperti ini saja untuk yang bagaimana alokasi memori untuk tipe data primitif dan objek ya. Jadi hal ini string itu termasuk objek. Jadi kalau untuk alokasi memori di tipe data primitif gitu ya, itu letaknya ada di dalam stack memory ya, seperti ini. Misalkan integer ya, integer itu tipe data primitif, itu nilai dari integer itu ada di stack memory. Misalkan di sini ID sama dengan 23. Nah, ini asumsinya ini adalah nilai-nilai properti dari suatu objek. Nah, tetapi di sini kalau misalkan ada sebuah objek, ini integer itu langsung nilainya bisa ada di stack memory. Kita bisa mengakses langsung alokasi memori dari si ID ini. Apakah nilainya nanti misalkan sama dengan 23, itu bisa. Nah, sedangkan kalau misalkan dia menyimpan suatu objek atau string gitu ya, maka dia akan merefer ke yang namanya heap space ya. Jadi ada lokasi untuk referensinya itu namanya heap space. Nah, heap space ini untuk menyimpan data-data objek. Jadi misalkan di sini, kalau misalnya ya misalkan ini ada name ini kan string di sini, misalkan namanya di sini si John gitu ya. Nah, maka si
alamat dari name di stack memory ini akan akan berbeda ya, tentunya dengan alamat lokasi yang ada nama John-nya, karena si nilainya tadi itu berada di heap space, tetapi di sini si variable name-nya itu ada di dalam stack memory. Jadi si name dibandingkan dengan apakah nilainya sama dengan John, itu tempatnya berbeda alokasi memorinya. Maka itu yang menyebabkan dia nilainya false. Nah, lalu bagaimana membandingkan apakah nilainya sama atau tidak? Ya kita harus tahu nilai dari name itu apa dibandingkan dengan nilai yang lain gitu. Maka kita gunakan namanya method equals tadi. Itu digunakan untuk membandingkan nilainya. Tetapi kalau alamatnya itu pasti beda. Si variable name tadi itu ada di stack memory, sedangkan nilai dari variable name itu ada di heap space-nya. Ini adalah ilustrasi untuk variabel di Java ya, untuk menyimpan tipe data primitif dan untuk yang menyimpan objek. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada sebenarnya materinya di tapi saya lupa di bab berapa gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oke, untuk looping ya. Untuk looping kalau di Java itu ada 3 ini ya. While loop, do while, dan for loop. Mungkin kedepannya gitu ya, itu ada metode yang namanya for each ya. Itu juga bisa digunakan untuk looping ya, tapi itu melekat di objek atau kelas tertentu saja. Tapi untuk secara umum looping di Java itu ada 3, yaitu while, do while, dan for. Mungkin kalau kalian belajar di bahasa pemrograman lain ya tidak hanya 3 ini, ada yang lain. Bahasannya nanti ada continue dan break. Ini mirip dengan di bahasa C ya, untuk loop sintaknya ya. Untuk while loop ini ya while, maksudnya ada boolean expression di sini. Lalu ada statement. Nah, statement ini akan dijalankan ketika nilainya ini true ya. Jadi untuk loop sendiri harus diingat bahwa kita harus mengkondisikan nanti nilai di dalam boolean ini menuju ke false agar loopingnya itu berhenti, ya, pengulangannya itu berhenti. Contohnya misalkan ini while n sama dengan 0, di sini ada sistem out print line n min min. Nah, ini adalah kondisi atau boolean ekspresi. Kalau ini masih bernilai true, maka dia akan menjalankan ini.
Ini ada kondisi menuju dia ke 0, yaitu n min. Jadi akan mencetak nilai n, lalu setelah mencetak dia akan mengurangi nilai n-nya menjadi 1. Kalau n input awalnya itu positif, dia akan menuju ke 0. Lalu ada looping do while ya. Di sini ada sintaknya yaitu do, ada kurung, ada blok ya, kurung, atau statement. Di sini ada while, lalu di sini ada ekspresi boolean. Lalu di sini jangan lupa titik koma ya. Kalau untuk yang do while itu while-nya titik kurung lalu titik koma, ini wajib ada. Nah, statement do while ini juga akan menjalankan blok ini jika while-nya bernilai true. Tapi kalau yang do while ini dia akan memeriksanya terakhir ya. Jadi kalau walaupun kondisinya ini false, dia akan dijalankan minimal 1 kali. Ya, kalau ini dilakukan dulu baru diperiksa. Tapi kalau yang while tadi diperiksa dulu baru dijalankan. Maka untuk yang do ini pasti statement ini akan dijalankan minimal 1 kali. Karena dia diperiksanya terakhir. Sebagai contoh ini tadi do system out boolean n min ya. Kalau misalkan n-nya 0 ya, misalkan gitu ya, maka ini tetap dijalankan, nilai n-nya ini akan dijalankan, yaitu dicetak nilai 0-nya lalu dikurangi 1 ya, jadi tetap dijalankan walaupun n-nya ini misalkan min 1 gitu ya, kita tetap dijalankan minimal 1 kali. Nah, setelah kondisi ini bernilai false, baru dia akan berhenti. Lalu ini ada untuk perintah loop ya. Di sini ada for ya, for loop. Ada for buka kurung, lalu di sini adalah ada 3 blok ya yang dibedakan dengan titik koma. Blok yang pertama itu adalah inisialisasi nilai. Lalu blok yang kedua ini harus bernilai boolean, boolean expression, kondisi di mana loopnya itu masih berjalan gitu ya ketika bernilai true. Lalu di sini ada operator untuk false condition atau menuju ke nilai ini false agar si loopingnya berhenti. Nah, untuk blok-blok ini sebenarnya opsional ya, tidak harus ada. Kita bisa kondisi ini bisa kita taruh di dalam statement di bawah ini juga bisa. Contohnya di sini for integer n sama dengan 10. Ini adalah inisialisasi nilainya. Lalu di sini n lebih besar 0, n min. Lalu di sini dicetak nilai n. Nah, ini adalah kondisi di mana akan dioperasikan menuju ke nilai ini supaya false. Lalu di dalam looping itu ada pernyataan continue ya, atau continue statement. Continue statement ini digunakan untuk kembali ke garis awal looping. Jadi kalau di sini ada looping terus ada continue di sini, maka dia akan kembali ke atas. Dan pernyataan setelah continue tidak akan dieksekusi. Jadi nanti akan dibuat contohnya. Lalu ada pernyataan break. Break ini digunakan untuk mengakhiri looping atau memaksa keluar looping. Ini pernyataan break. Oke, kita lihat kode programnya.
Oke, yang pertama kita mendeklarasikan variabel boolean ya. Jadi kita gunakan kata kunci boolean. Lalu nama variabelnya misalnya is small, apakah kecil gitu ya. Ini mendeklarasikan variabel namanya is small, apakah kecil gitu ya. Ini adalah tipe datanya, ini adalah variabelnya. Lalu bagaimana kita meng-assign nilai is small? Is small itu misalkan kalau kita mau mendeklarasikan sekaligus kita langsung inisialisasi nilai, kita bisa langsung gunakan misalkan sama dengan sini true misalkan seperti ini. Berarti si is small ini nilainya true. Lalu kalau kita cetak ya, dia akan mengembalikan ini. Kalau kita cetak, jadi variabel boolean di sini kalau di Java ini akan dicetak sesuai dengan nama sesuai dengan nilainya ya, misalkan di sini true ya, bukan 1 atau 0 gitu ya. Lalu misalkan kita pengen mengisi nilai ini gitu ya, nilai ini untuk operasi-operasi di dalamnya ya. Jadi kalau kita pengen mengisi misalkan is small ya, misalkan kita punya ya variabel misalkan integer, misalkan quiz sama dengan misalkan 60, lalu UTS sama dengan misalkan 10 gitu ya. Lalu kita pengen mengisi nilai is small, misalkan is small ya, is small itu ketika apa misalnya, dia bernilai true ketika misalnya si nilai kuisnya itu lebih kecil dari 60. Jadi ketika kita untuk mengisi nilai variabel boolean gitu, kita bisa gunakan operator comparison atau pembanding seperti ini. Jadi kalau nilai kuisnya itu lebih kecil dari 60, maka semua ini akan bernilai true. Sedangkan di sini nilai kuisnya adalah 60. Jadi kalau apakah 60 lebih kecil dari 60, ini bernilai false. Maka kalau kita cetak, semua ini akan bernilai false. Lalu juga kita bisa menggunakan boolean operator ya, misalkan dan misalkan atau ya misalkan or atau UTS-nya misalnya ini kalau UTS-nya lebih kecil 40 itu baru dikatakan dia kecil ya. Tapi kalau dia UTS-nya 50 itu masih oke lah, masih oke gitu. Nah, sekarang UTS-nya di sini 70 gitu ya, tapi nilai kuisnya 60. Nah, ini adalah operasi untuk boolean ya. Jadi di sini bernilai false, di sini bernilai false juga ya. Jadi false atau false maka bernilai di sini false, maka si is small ini akan bernilai false. Nah, sekarang kita tes ya nilainya, yang ini kita ganti dengan 30 misalnya. Jadi ini bernilai false, ini bernilai true. False atau true ini bernilai true, maka ketika kita cetak semua ini akan mengembalikan nilai true. Nah, untuk memasukkan nilai boolean kita bisa gunakan operasi-operasi seperti ini. Operator pembanding, boolean operator seperti ini bisa digunakan. Oke, ditulis di kertas ini outputnya apa?
kalau saya running ini outputnya apa, ditulis di bukunya ya. Ini ditulis semua, terus nanti di bawahnya tulis outputnya apa. Oke, kalau sudah kita masuk ke if ya, if else. Nah, untuk if-nya itu sintaknya seperti ini ya. Kalau ada if, ini adalah boolean expression ya, boolean ekspresi, lalu di sini ada statement. Jadi kalau kita menggunakan if, di sini harus boolean ya, harus bernilai boolean, maka statement ini akan dijalankan ketika ini bernilai true. Ya. Jadi kalau di sini bernilai true, maka statementnya akan dijalankan. Misalkan saya cetak misalkan isi statementnya. Seperti ini. Nah, ini harus boolean expression. Sebagai contoh misalkan saat terus di sini true gitu ya. Kalau itu berarti kan nilai kondisi di sini sudah true ya. Berarti ini kalau saya running ya, dia akan menjalankan yang ada di sini. Tapi kalau ini false ya, maka kondisi di sini tidak akan dijalankan. Jadi kalau dari kode program ya, kondisi di dalam if ini hanya akan dijalankan ketika bernilai true. Bahkan di sini saya mau cetak akhir program. Maka kondisi ini akan dijalankan ketika di sini true. Ya kalau ini false berarti yang dijalankan hanya yang ini. Nah, kalau ini saya buat true, ini akan di ya. Nah, boolean expression ini bisa ya seperti yang tadi ya, misalkan tadi contohnya jika dia saya punya if small tadi, if small ini bernilai 100 boolean, if small misalkan. Lalu di sini kita punya integer A sama dengan 70 gitu ya. Kita juga di sini misalkan if A lebih kecil 100 itu ini bisa, ini adalah ekspresi boolean, atau kita bisa gunakan variabel is small ya. Misalkan kita is small sama dengan A lebih kecil 100. Nah, ini bisa juga di sini kita ganti dengan is small. Jelas di dalam if ini harus bernilai boolean true atau false. Jadi kalau operasinya seperti ini, maka si is small ini karena nilai A-nya 70 maka akan bernilai true. Maka if di sini akan dijalankan. Saya ganti dengan if 60 misalnya. Ini tidak akan dijalankan. Nah, tadi juga ada operasi misalkan apa ya, tidak atau bukan ya, itu dengan menggunakan simbol tanda seru seperti ini ya. Ini juga bisa digabungkan di sini ya. Jadi not tadi itu tidak harus dibarengkan dengan, tidak sama dengan seperti ini, tidak harus, tetapi ya, untuk
operator boolean ini bisa menggunakan seperti ini. Jadi misalkan ini sudah boolean, kalau dia tidak gitu, kalau dia tidak true atau tidak false gitu ya, maka dia bisa menggunakan ini. Isi statement 2, ini isi statement 1. Sekarang si A ini nilainya adalah 70, kondisinya apabila dia lebih kecil dari lembu cetak ini, jika dia tidak small, berarti kalau ini nilainya small nilainya dia false, maka tidak false berarti sini true, maka ini akan dijalankan. Statement 2 ya, yang dijalankan. Ini statement if ya. Hanya saja kalau kita gunakan if seperti ini 2 kali pemeriksaan. Agar tidak 2 kali pemeriksaan, kita ganti ini dengan else. Ya. Ini hanya 1 kali pemeriksaan. Jika kondisi ini benar maka akan dijalankan. Jika salah ini yang dijalankan. Walaupun hasilnya sama, tetapi program yang dijalankan itu alurnya berbeda. Untuk yang if else. Ada pertanyaan di sini? Oke, untuk yang if else ini ada apa namanya, bisa diwakili dengan ternary operator tadi ya. Jadi ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ini bisa digantikan menjadi 1 baris saja. Misalkan gini, sistem out print line ini kita periksa apakah dia is small. Kita lihat aja di sini is small, kita gunakan tanda tanya. Jika dia is small, lakukan ini ya, cetak ini. Tapi kalau dia salah misalnya, ini yang dilakukan. Ini kita ini bisa kita hapus ya. Jadi yang 6 baris tadi itu kita bisa ganti dengan hanya 1 baris dengan menggunakan ternary operator. Jadi ternary itu tandanya ada tanda tanya, ada titik 2. Ini adalah statement akan dilakukan ketika ini bernilai true, dan statement ini akan dijalankan kalau bernilai false. Ini kalau kita running, hasilnya sama. Statement. Nah, ini adalah ternary operator. Oke, kita masuk ke looping ya. Nah, looping tadi yang pertama itu adalah while loop ya. While loop ini apa namanya? Sintaknya, bloknya itu adalah while. Ini adalah boolean expression. Lalu di sini ada
statementnya. Jadi statement ini akan selalu dijalankan selama nilai ini bernilai true ya. Ya contoh misalkan kalau kita punya nilai n sama dengan 10 gitu ya. Lalu kita di sini ada ekspresi boolean. Misalkan ini integer ya. Ini integer sama dengan 10, lalu di sini kita punya kondisi selama n-nya lebih besar 0 gitu ya. Lalu kita misalkan cetak nilai n-nya. Out nilai n-nya di sini n min ya. Jadi untuk looping pastikan ada statement atau pernyataan yang dia akan menuju ke nilai di sini false ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kondisi yang menuju dia false, maka looping ini akan akan berjalan terus menerus ya. Misalkan kita lupa membuat kode untuk menurunkan nilai n-nya ya. Kalau kita running, nah nilai n-nya kan selalu 10 ya, tidak pernah dia kondisi di sini menjadi false ya. Dia akan selalu lebih besar 0 karena nilai n-nya 10, tidak pernah kita ubah nilainya sehingga dia kurang dari 0, maka programnya ini akan terus berjalan. Maka dari itu kita bisa kondisikan nilai n-nya, kita turunkan misalkan n min seperti ini. Kalau kita running hasilnya seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini adalah while loop. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan do while ya? Do while ya. Perhatikan di sini tadi kondisi n-nya 10. Lalu di sini akan cetak nilai n, setelah dicetak dia akan dikurangi nilainya, jadi akan mencetak 10, 9, 8 terus sampai dia nilainya di sini kondisinya true ya. Jadi kalau dia misalnya sama dengan 1, ini masih dilakukan, dia akan kembali lagi ke atas. Dan di sini nilainya dikurangi 1 lagi, dia akan sampai ke 0. Kita running. Jadi kalau ketika sudah 0, dia tidak akan dikembalikan lagi ke atas. Hanya saja kalau yang dual ini, tadi sudah disampaikan bahwa ini akan minimal 1 kali dijalankan. Misalkan nilai n-nya itu misalkan min 10 gitu ya. Nah, min 10 ini kan kondisinya false di sini atau n-nya tidak lebih besar dari 0 ya. Tapi kalau kita running program ini, maka ini akan tetap dijalankan 1 kali. Setelah dijalankan dicek kondisinya ternyata false, maka dia tidak akan lagi kembali ke atas. Kita gunakan min 10. Nah, kalau yang dual ini minimal 1 kali dikerjakan. Lalu looping yang ketiga yaitu for ya. Kalau kita gunakan for di sini misalkan i sama dengan 10 0, i bergeser 10, sini i plus plus. Ini adalah inisialisasi tadi. Ini kondisi boolean ekspresinya di sini adalah kondisi di mana misalkan kondisi di sini akan bernilai, ini operasi ya, operasi di mana kondisi di sini akan bernilai false. Kita harus tambahkan ini. Ini saya ganti saja biar hasilnya sama, lebih besar 0 gitu ya. Lalu di sini i min. Lalu kita cetak
I-nya. Sekarang ini kita akan minta dari 10 sampai 1. Jadi untuk loopingnya, yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa blok di sini tidak harus ada isinya ya, tapi untuk for sendiri ini harus ada 3 blok. Tapi untuk bloknya ini tidak harus ada isinya. Misalkan yang ini kita pindah ke atas, ini ya, ini boleh tidak koma gitu ya. Jadi di sini tidak ada isinya. Lalu untuk yang loopingnya ini kita juga bisa pindah misalkan di sini. Kita juga boleh pindah di sini. Misalkan seperti ini boleh. Jadi untuk blok for ini tidak harus ada isinya semua. Ini kalau di running juga hasilnya sama. Cuman yang harus ada di blok for itu adalah titik komanya ini. Bahkan blok ini pun ini bisa kita ganti ya. Nanti kita coba ganti untuk supaya tidak ada di sini gitu. Itu bisa. Tapi kita pelajari dulu yang pernyataan continue dan break. Yang pertama continue ya. Misalkan gini. Kita gunakan misalkan pernyataan yang ini ya, apa namanya, ini kita pindahkan dulu ke atas ya, biar ilustrasinya mudah gitu ya. Karena untuk yang continue, kalau kita salah menempatkan operasi ini, maka programnya juga tidak akan berhenti. Nanti akan saya tambahkan. Pertama, ini kita taruh di atas dulu. Oke, sebagai contoh, misalnya kita tempatkan continue di sini ya. Continue. Ya karena kita hanya continue saja, maka ini akan terjadi kesalahan. Karena apa? Karena statement ini tidak akan pernah dijalankan. Di sini unreachable di sini tulisannya unreachable statement. Kecuali kalau kita kondisikan di sini if ya. If misalkan i sama dengan misalkan if i sama dengan 5 gitu, continue ya, ini baru bisa. Jadi ketika i sama dengan 5 ini continue. Kita lihat outputnya dulu. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat di sini 10, 9, 8, 7, 6. Nah, 5-nya enggak ada. 5-nya kemana? Jadi ketika ketemu statement continue, maka program akan kembali ke atas ini. Sehingga statement yang di bawahnya tidak akan dijalankan. Itu statement continue. Nah, ini kalau ininya di sini misalnya ya, misalkan seperti ini bisa ya, masih oke kalau kita jalankan. Kita running mulai dari 9 tentunya, bukan dari 10 karena sudah dikurangi dulu baru dicetak. 9, 8, 7, 6. Nah, 5-nya juga dilempati. Jadi ketika i sama dengan 5 dia kembali ke atas. Kalau apa yang terjadi kalau i-nya di sini ya, di bawah sini ya. Jika i sama dengan 5, dia akan kembali lagi ke atas. Sedangkan di atas tidak ada operator ini. Maka nilai dari i ini tidak akan berubah, tetap 5. Dan ketika 5, dia kembali lagi ke atas terus, kembali lagi ke atas terus, kembali lagi ke atas terus, dan tidak akan berhenti loopingnya. Kalau kita salah menempatkan di sini. Nanti kita cek ya. Ini masih running terus ya di sini. Di pojok sini masih running ya programnya. Jadi ini belum berhenti. Kita stop dulu. Kita cek apakah benar-benar dia berhenti. Kita coba check out. Out. Ini baris awal gitu. Kita cetak baris awal saja lalu kita running. Nah,
Ketika I sama dengan 5, dia kembali ke baris awal ya. Baris awal cetak terus ke awal. Dan I-nya ini masih 5 terus ya, tidak berubah. Nilai I-nya tidak berubah. Maka hati-hati dalam menggunakan continue, pastikan kalau kita menggunakan continue itu proses untuk menuju false-nya ada di bagian atas. Jadi ini hati-hati. Jadi seperti ini. Ya, harus di atas atau di sini. Lalu statement break ya. Statement break itu akan menyebabkan si looping tadi berhenti ya. Jadi statement break ini akan menyebabkan loopingnya berhenti ya, tidak kembali lagi ke atas tapi berhenti atau selesai, atau memaksa berhenti. Kita bisa menggunakan statement break. Kalau kita running, ketika I sama dengan 5, dia akan break atau berhenti. Di sini sudah nggak ada indikator runningnya, di sini juga sudah selesai programnya ya, jadi break ini digunakan untuk memaksa looping ini berhenti. Nah, kondisi yang tadi itu bisa kita hilangkan. Misalkan kalau kondisinya ini kita lakukan break ya, misalkan seperti ini, if I jangan lebih besar 0 ya, tapi kondisinya dia berhentinya ketika dia lebih kecil sama dengan 0, dia break ya, misalkan seperti ini. Lalu kita running ya, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ketika 0 dia break. Lalu kita coba ini taruh di sini, kita titik koma. Jadi sekarang di dalam for-nya ini cuman ada titik koma 2 kali seperti ini bisa. Inisialisasinya kita taruh di atas, untuk increment supaya dia berhenti ada di sini, lalu kondisi dia berhentinya ditaruh di sini. Jadi di dalam looping for itu tidak harus ada isinya, tapi untuk yang titik komanya ini harus ada. Oke, apakah ada pertanyaan? Tambahkan di kertas, perintahnya adalah modifikasi looping ini sehingga tiap bilangan genap tidak dicetak. Gunakan statement continue. Jadi modifikasi, tambahkan di kertas, tambahkan loopingnya. Mungkin bisa di daerah sini yang dimodifikasi boleh. Ya, ketika dia, kalau ini dimasukkan lagi ke depan tadi boleh di atas. Lalu sini tadi tetap ya, ini besar 0 gitu ya. Ini boleh seperti ini. Jadi looping ini dimodifikasi sehingga tiap bilangan genap tidak dicetak ya. Jadi 10-nya nggak dicetak, 8-nya nggak dicetak. Gunakan statement continue. Ini dimodifikasi aja di sini. Mungkin di sini modifikasinya. Dituliskan di kertasnya.
Catatan kuliah 15 September ini sudah ada di sini. Lalu presensi di V-Class. Tanggal 15. Silahkan kalau presensi sampai 11.40 boleh. Jangan lupa di-upload catatannya. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, Ya. maaf Pak, Ya. QR-nya bisa ditampilin lagi nggak Pak? Ini waktunya sudah habis juga nggak bisa. Kalau tampil juga nggak di-scan udah nggak bisa. Tahun sudah jam 11. Jadi absen di V-Class aja Pak ya? Ya lain kali jangan terlambat maksud saya. Iya Pak. Makasih Pak. Tadi itu presensi saya buka setengah 15 menit. Ketemu terlambat berarti lebih dari itu. Kita pakai V-Class aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.